Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa, nomor NPM 207-53046. Saya mahasiswa semester 3 di kampus Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tentang membuat website atau aplikasi laundry. Berikut ini adalah paparannya. Kita langsung saja masuk ke dalam PowerPoint-nya. Oke. Yang pertama itu ada deskripsi. Sistem laundry merupakan sebuah manajemen proses bisnis di sebuah laundry. Setiap laundry ini dibuat menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Konsep pengembangan sistem laundry ini menggunakan OOP, atau boleh juga dikombinasi dengan prosedural. Proses yang ada di dalam sebuah laundry ini sebagai berikut. Yang pertama ada outlet, yang kedua ada paket, yang ketiga ada pengguna, yang keempat ada pelanggan, yang kelima ada transaksi, dan yang keenam ada laporan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain basis datanya. Berikut ini terdapat 6 buah tabel. Yang pertama itu ada tabel paket, yang kedua itu ada tabel outlet, yang ketiga itu ada tabel user, yang keempat ada tabel detail transaksi, yang kelima ada tabel transaksi, dan yang keenam ada tabel member. Pada bagian tabel paket itu terdapat ID paket sebagai primary key, yang kedua ada jenis paket, yang ketiga ada nama paket, dan yang keempat dan kelima ada harga dan outlet ID sebagai foreign key. Selanjutnya itu pada tabel outlet. Yang pertama itu ada ID outlet sebagai primary key, yang kedua itu ada nama outlet, yang ketiga ada alamat outlet, dan yang keempat ada telepon outlet. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel user. Yang pertama itu ada ID user itu sebagai primary key-nya, yang kedua ada nama user, yang ketiga ada username, yang keempat ada password, yang kelima ada outlet ID sebagai foreign key, dan yang terakhir ada role. Selanjutnya masuk ke bagian tabel detail transaksi. Yang pertama itu ada ID detail itu sebagai primary key-nya, yang kedua ada transaksi ID, paket ID, serta quantity atau QTY, serta ada total harga, keterangan, dan total bayar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tabel transaksi. Di tabel transaksi terdapat ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ada outlet ID, yang ketiga ada kode invoice, ada member ID, ada tanggal, ada batas waktu, selanjutnya ada tanggal pembayaran, ada biaya tambahan, serta ada diskon, dan ada pajak. Selanjutnya ada status dan ada status bayar. Dan yang terakhir ada terdapat user ID-nya. Tabel selanjutnya yaitu adalah tabel member. Di tabel member ini terdapat ID member sebagai primary key, yang kedua ada nama member, yang ketiga ada alamat member, keempat ada jenis kelamin, kelima ada telepon member, dan yang terakhir ada nomor KTP. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian user role. User role ini nanti akan terdapat kasir, owner, dan laporan. Serta prosesnya terdapat outlet, paket, pengguna, pelanggan, transaksi, serta laporan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Pertama, langkah pertama di sini kita akan menghidupkan PHP-nya SAM-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menghidupkannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian browser. Di sini saya akan mengetikkan localhost php myadmin. Oke, di sini saya membuat sebuah database yang bernama Twin Laundry sebagai nama database untuk website laundry saya. Di dalam database ini terdapat detail transaksi, member, outlet, paket, transaksi, dan serta user. Berikut ini adalah tabel-tabelnya.
Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita akan masuk ke dalam file Twin Laundry-nya terlebih dahulu. Berikut ini ada tampilannya. Kita bisa login dengan menggunakan admin. Lalu di sini kita enter. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencoba website ini, di sini saya akan memasukkan sebuah outlet terlebih dahulu. Akan menambahkan sebuah outlet terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan nama outlet Best Laundry saja. Alamat outletnya ada di Haji Mena. Nomor telepon kita masukkan saja. Lalu di sini saya akan menyimpan outlet yang sudah kita inputkan untuk kita buat nanti. Oke, di sini sudah berhasil. Di sini akan tertera nama outletnya adalah Best Laundry, nomor teleponnya sebagai berikut, dan alamatnya ada di Haji Mena. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan pengguna. Di sini saya sudah membuat sebuah admin ya. Di sini lalu saya akan menambahkan role terbaru, yaitu role kasir dan role owner. Di sini saya akan memberikan nama role kasirnya nama Fikri saja. Di sini username-nya adalah kasir dan passwordnya juga adalah kasir. Untuk role-nya di sini kita pilih kasir dan pilih outletnya. Di sini saya menggunakan Best Laundry yang telah dibuat tadi. Lalu kita simpan. Oke, setelah itu kita buat tambah baru lagi. Di sini akan membuat sebuah role owner. Di sini saya akan mengasih namanya Aldi saja. Username-nya adalah owner. Passwordnya adalah owner. Di sini jangan lupa diubah terlebih dahulu role usernya menjadi owner. Kita akan memilih outletnya adalah Best Laundry yang telah dibuat tadi. Lalu kita simpan. Oke. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian menu paket. Di sini saya akan mencoba menambahkan paket. Nama paketnya itu adalah bersih dan cepat. Jenis paketnya di sini saya memilih kiloan saja. Lalu di sini saya akan memberikan harga 10.000 dan memilih outletnya yaitu Best Laundry. Lalu kita simpan. Oke, sudah selesai. Di sini saya sudah membuat sebuah paket di halaman menu paketnya. Lanjut kita masuk ke bagian menu pelanggan. Di sini saya akan menambahkan sebuah pelanggan baru. Oke, nomor KTP membernya kita buat saja. Untuk nama member sendiri saya kasih nama Fahri. Alamat membernya ada di Bandar Lampung. Nomor teleponnya kita isi saja. Dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Lalu di sini kita akan simpan. Oke, sudah berhasil disimpan pada bagian pelanggan. Di sini telah tertambah sebuah data baru. Di sini ada namanya Fahri, alamatnya di Bandar Lampung, jenis kelaminnya laki-laki, nomor telepon sebagai berikut, dan nomor KTP-nya sebagai berikut. Ini berikut adalah data untuk pelanggannya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian transaksi. Di sini saya akan mengklik bagian konfirmasi pembayaran. Oke. Oke, kita tambah terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan memilih pelanggan yang kita sudah inputkan tadi, yaitu Fahri. Kita pilih. Berikut di sini langsung tertera kode invoice-nya, outletnya, dan nama pelanggannya serta pilihan paketnya. Di sini saya akan mencoba menginputkan berapa banyak jumlah yang
perlukan, yaitu sebanyak 4. Biaya tambahannya 40.000. Oke, langsung kita coba simpan saja. Oke, di sini telah berhasil. Pesanan atas nama Fahri berhasil disimpan. Kode invoice-nya sebagai berikut dan total pembayarannya adalah 40.000. So, kita kembali ke menu utama. Lalu kita masuk ke bagian konfirmasi pembayaran. Lalu kita pilih konfirmasi pembayarannya. Lalu di sini akan memasukkan jumlah pembayaran. Total yang harus dibayarkan oleh pelanggan tadi adalah sebesar 40.000. Misalnya pelanggan tidak memiliki uang kecil, di sini saya akan mencoba memasukkan jumlahnya sebanyak 50.000. Oke, bayar. Nah, di sini langsung tertera kode invoice dari pelanggan tadi, total pembayarannya berapa, total uang bayarnya berapa, dan kembaliannya berapa. Di sini kembaliannya adalah 10.000 karena total pembayarannya tadi adalah 40.000, dan sedangkan pelanggan memberikan uang 50.000, maka kembaliannya sebesar 10.000 rupiah. Oke, kita akan masuk ke menu utama lagi. Di sini sudah otomatis terinput tadi di bagian datanya. Lanjut ke bagian menu laporan. Menu laporan ini akan menampilkan penghasilan dari per minggunya berapa, penghasilan per bulannya berapa, dan penghasilan per tahunnya berapa. Di sini langsung tertera secara otomatis. Oke, kita langsung masuk ke bagian mencoba di bagian kasirnya. Kita masukkan ke bagian kasir. Begitu juga pada bagian kasir, ntar langsung otomatis tertera di bagian kasir untuk pelanggan yang telah memesan tadi, ada namanya Fahri, statusnya selesai, pembayarannya dibayar, total harga 40.000. Oke, berikutnya adalah detailnya. Kita masuk ke menu pelanggan, sama saja langsung tertera data yang telah kita inputkan sebelumnya tadi di bagian menu kasirnya. Ini untuk laporan. Dan selanjutnya di sini kita akan mencoba masuk ke dalam role owner. Terdapat apa di role owner? Masuk. Jika kita masuk ke dalam tampilan role owner, maka di sini akan hanya tertera laporan dari yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu ada laporan dari penghasilan per minggunya, lalu ada penghasilan per bulannya, dan ada penghasilan per tahunnya. Dan di sini langsung tertera jumlah transaksi, tanggal transaksi, dan total transaksi yang telah kita inputkan sebelumnya tadi. Baiklah, mungkin itu sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai program laundry website ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.